Shalom saudara-saudara. Hari ini bersama GBI WTC kita datang beribadah kepada Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita bertepuk tangan bersama-sama. Masuk gerbang kudusmu dengan pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi sudah dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, dia Tuhan kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Angkat tangan kita bersama-sama, katakan sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya sekali lagi. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. Sing with me, come on. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. Come on. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercies endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercies endures forever. For the Lord is good, and His mercies endures forever. For the Lord is good, and His mercies endures forever, forevermore. For the Lord is good, and His mercies endures forever. Hallelujah.
Siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih setia-Mu ya Tuhan? Penderitaankah, penganiayaankah, kelaparankah? Bukankah janji-Mu Engkau menyertai kami bahkan sampai kesudahan akhir zaman? Di atas semua kami lebih daripada orang-orang yang menang. Thank you Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Panggil namanya, panggil Dia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
sembah Tuhan. Kau yang tahu jalan-jalan hidup kami. Oh, hanya bersama-Mu Tuhan kami sanggup jalani hari-hari hidup kami. Tuhan yang pegang tangan kami, Tuhan yang tuntun jalan kami, penyertaan-Mu nyata. Kami angkat hati kami Tuhan, dengan segenap hati kami hendak memuji-muji-Mu. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ajaiblah rencana-Mu, heranlah perbuatan-Mu. Kau layak, layak dipuji. Kau layak disembah. Kami menyembah. Kami hidup hanya bagi-Mu. Kami ada hanya untuk-Mu. Oh, ya Tuhan, Kau puaskan kami di hadirat-Mu, ya kita buka tangan, sembah dulu. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Let's worship Him. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. I worship You. I worship You. I worship You. Call His name, Jesus. To worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. Rasakan kehadiran-Ku. Angkat tanganmu. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. To worship You I live, oh God. To worship You I live, to worship You I live, to worship You. I worship
worship you, Lord Jesus. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you. I worship. Oh, we don't worship. Angkat nyanyianmu, sembah Dia. Biarlah hadiratnya mengalir menjamah engkau dan saya. I worship you, I worship you. Oh, I worship. One more time, sekali lagi mari nyanyikan sama-sama. I worship Jesus. Yes Lord, we thank you because we live to worship you. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mendeklarasikan bahwa hidup kami adalah untuk menyembah Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menyertai kami. Kami tahu ketika kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami tidak perlu takut karena Engkau yang selalu memegang tangan kami. Thank you Lord. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik apa yang bisa kami berikan kepada Engkau. Kami siap untuk memberikannya di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk mempersiapkan persembahan saudara. Saudara bisa memberikan secara online dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar. Untuk itu, mari sama-sama kita deklarasikan persembahan ini. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara semua untuk kita mempersiapkan hati kita karena kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita buka hati kita dan kita sekali lagi datang dalam hadirat Tuhan, membiarkan hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Mari kita akan mulai menyembah Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa.
Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan serial dari Heaven on Earth. Bagaimana kalau sorga terjadi di muka bumi. Dan bagian yang ke-8 ini adalah bagian kedua dari serial atau judul yang saya beri judul When Heaven Invades. Bagaimana apa yang terjadi kalau sorga itu menyerbu bumi. Wah, saya pakai kata invade. Supaya saudara sedikit agak dramatis begitu ya. Sebelum saya berkhotbah, saya ingin menyampaikan saudara, saya melihat di masa pandemi ini pernikahan itu begitu mengalami kegoncangan. Dan perceraian terjadi di mana-mana. Oleh karena itu saya akan memulai TC07 pada bulan Oktober nanti. TC07 berbicara tentang apa? Bicara tentang family transformation. Jadi bagaimana membangun keluarga yang bahagia ya. Bagaimana membangun keluarga yang makin maksimal, makin efektif. Dan bekerja sama bersama-sama untuk mendatangkan mujizat. Baik, hari ini saya akan melanjutkan bagaimana ketika sorga menginvasi bumi. Atau ketika sorga menyerbu bumi. Kenapa saya istilahkan menyerbu? Sebab kadang-kadang kita tidak sadar atau kita tidak siap dan Tuhan datang dengan tiba-tiba. So that's why saya sebut when heaven invades. Bagaimana ketika sorga menyerbu bumi. Nah, kemarin kita belajar dari kejadian Musa, Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Satu peristiwa pada Keluaran pasal 3 ini, ada satu peristiwa di mana sorga turun di muka bumi. Dan pada waktu itu Musa tidak siap. Peristiwa apa yang terjadi? Yakni semak yang terbakar, di mana ada nyala api, tapi semaknya dia tidak hangus. Sehingga itu menarik perhatian Musa. Ketika sorga menginvasi bumi, semua orang di bumi pasti reaksinya seperti dia. Aku pengen melihat, aku pengen mengalami. Nah saudara, kemarin saya menyampaikan ada 4 bagian yang sudah saya bahas di dalam part yang pertama. Apa yang terjadi ketika sorga menginvasi bumi, ketika sorga menyerbu bumi. Yang pertama dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama, kita kemarin belajar bahwa kalau sorga turun ke muka bumi, maka orang yang dilupakan, saudara yang sudah lama sepertinya tidak mendapatkan perhatian dari manusia, orang maupun saudara merasa Tuhan juga lupa dan tiba-tiba Tuhan mengingat kembali. Orang yang dilupakan akan diingat kembali. The forgotten will be remembered. Yang kedua, Keluaran pasal 3 ayat kedua, Alkitab menulis ketika mereka melihat sorga menginvasi bumi, yang kedua manusia akan mengalami divine visitation. Kemarin saya sudah bicara panjang. Yang ketiga, apa yang terjadi dalam Keluaran pasal 3 ayat yang kedua, mujizat yang asli atau brand new miracle terjadi ketika Tuhan melawat bumi ini. Nah kemarin kita sudah belajar bagaimana kenapa saya sebut sebagai brand new miracle. Karena saudara biasanya kalau ada semak dan ada api, biasanya semak itu langsung hangus, terbakar dan habis. Tetapi kali ini tidak. Saudara, saya mau beritahu, siap-siaplah dirimu ketika Tuhan hadir. Tuhan menyatakan dirimu, saudara nggak siap. Tapi Tuhan bisa membuat sesuatu mujizat yang belum pernah saudara alami. Wow. Nah, yang keempat kemarin saya menyampaikan, yang keempat apa yang terjadi ketika Tuhan, yang keempat ketika Tuhan menginvasi bumi dalam Keluaran pasal 3 ayat 2, maka Musa menerima penglihatan yang baru. Ayat yang kedua kemarin kita belajar. Pada waktu sorga terbuka maka akan ada visi yang baru. Akan ada persepsi yang baru. Nah itu kemarin
kita sudah belajar ada visi yang baru, ada persepsi yang baru tentang kehidupan. Saudara sepertinya ada blocking spirit yang saudara sepertinya menyerah, tidak tahu apa yang akan saudara lakukan di tengah pandemi. Tiba-tiba, katakan bersama saya, saudara jangan heran di masa-masa di mana when heaven in faith, saudara harus siap seperti Musa yang saudara tidak pernah persiapkan dirimu. Tiba-tiba Tuhan melawat dan saudara tiba-tiba menerima satu insight yang baru dari Tuhan. Bersiap-siaplah. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagian yang kelima, 6, dan yang ketujuh. Apa yang terjadi ketika sorga mengintervensi bumi. Ketika sorga menyerbu bumi dan menampakkan diri ke bumi. Saudara, dalam Keluaran, saya lanjutkan. Keluaran pasal 3 ayat yang keempat. Ketika dilihat oleh Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa. Kenapa mau diperiksa? Karena sesuatu yang menarik buat dia. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan. Garis bawahi kata Musa, Musa. Saudara, waktu Tuhan mendatangi saudara, dia langsung mengenal saudara namamu pribadi dan dia pengen membangun keintiman dengan saudara secara pribadi. Wow. Saudara bukan gini, ini siapa namamu ya? Ya bukan gitu. Kalau saya mungkin gitu. Saudara. Kalau Tuhan itu langsung miliaran orang pun Tuhan bisa direct kepada satu manusia dan dia ingin membangun hubungan yang intim dengan dia. Kalau begitu yang kelima apa Pak yang akan terjadi ketika sorga menginvasi bumi? Yang kelima yang akan terjadi yakni akannya adanya divine relationship. Wow. Saudara, saya masih ingat pengalaman ini, saya berdoa supaya menjadi bagian saudara pribadi. Jangan kata orang, jangan kata iya itu kalau Musa. No. Satu hari Tuhan mengingatkan kepada saya ketika lagi praktikum ya, saya masih ingat. Saya lagi praktikum biokimia. 2 kali saya mengalami pengalaman ini. Yang pertama ketika saya lagi praktikum biokimia, tiba-tiba saya lagi membuat reaksi-reaksi kalau saudara pernah belajar biokimia. Dan di tengah-tengah reaksi itu tiba-tiba saya mendengar suara Wiryo, ikutlah aku. Saudara saya lihat kanan kiri, saya tidak lagi bersama dengan teman-teman karena setiap orang harus mengerjakan praktikum masing-masing. Dan pada waktu itu yang membuat saya berubah dan saya mulai memperhatikan adalah selama ini kehidupan saya Kristen yang agamawi. Kristen di mana saya tidak punya hubungan relation yang erat dengan Tuhan. Sejak kecil saya sekolah minggu. Bahkan kalau saudara tanya rajin, gembalamu ini sangat rajin, dapat hadiah setiap tahun dari kecil. Tetapi ketika saya tidak pernah punya relation. Kapan saya mulai lahir baru? Ketika Tuhan mulai menyatakan diri dan Tuhan mulai menyerbu hidup saya. Dan dia mulai menampakkan diri tidak seperti Musa, tapi dia panggil saya, Wiryo, ikutlah aku. Waduh saudara, itu seperti gelegar ya di hati, itu seperti membara. Dan saya tidak bisa pungkiri bahwa tiba-tiba air mata saya mengalir. Dan saya tidak bisa pungkiri ada damai sejahtera yang turun dalam hidup saya. Saya tidak bisa pungkirin itu. Saking senangnya, saya tahu ini pasti Tuhan. Karena itu pengalaman pertama sekali saya mendengar suara Tuhan. Lalu kemudian saya selesaikan. Saya mojok di laboratorium itu di Bagunde, Babakan Gunung Gede. Saya duduk di pojok, saya masih ingat di ruang laboratorium di luar. Lalu saya meneruskan air mata, saya meneruskan menangis saya karena saking senangnya saya dilawat oleh Tuhan. Dan waktu itu sambil saya jalan ke rumah, saya bilang begini, Tuhan apakah engkau mau supaya saya meninggalkan semua sekolah saya? Saya jelas sekali, Tuhan bicara, tidak. Kamu selesaikan kuliahmu. Saya jelas sekali dan itu sebabnya saya sekolah. Tetapi saudara ingat ya, ini pengalaman yang membuat saya kenapa sekarang kalau saudara ngerti, kenapa kok gembalamu ini menaklukkan diri sepenuhnya. Sebab itu pengalaman pertama dan saya pada waktu itu saya tuh jadi mahasiswa yang cum laude tingkat 1. Sehingga banyak orang tuh mengeluh-elukan saya tanpa saya sadari saya tuh sombong.
tinggi hati. Saudara yang pernah sombong ya mirip-mirip sama saya lah. Jadi kalau saudara ngerti kenapa sekarang orang melihat saya rendah hati, karena pernah mengalami kejadian ini yang saya mau cerita. Saudara, singkat cerita, ketika saya mengalami divine relation dengan Tuhan, jadi saya mulai tiap hari berbeda hidup saya, waktu baca Alkitab berbeda, waktu berjalan berbeda, dan sejak itu saya tetap pada pelayanan saya. Maaf ya, saya pakai istilah pelayanan saya, yaitu saya ada di Senat. Kalau pada waktu dulu namanya tingkat persiapan bersama. Tingkat 1 itu saya membawai 1.500 mahasiswa dan saya bagian kurikulum. Saya ngajari banyak mahasiswa yang bodoh-bodoh dan kemudian mereka, saya seperti layaknya dosen yang mengajari mereka. Padahal sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan dari dosen dan saya sudah tahu caranya dan saya ajarkan kepada mereka. Sehingga setiap minggu saya datang mereka itu rindu sekali menyambut saya. Ribuan orang melihat saya. Lalu satu hari saudara, saya datang lagi, saya praktikum lagi pelajaran yang lain. Tiba-tiba Tuhan datang lagi. Wiryo, ikutlah aku. Itu yang kedua. Lalu saya bertanya, bukankah saya sudah mengikut Tuhan? Kata Tuhan, kalau kamu mau ikut aku, tinggalkan semua yang kamu anggap bangga. Wow, saudara maaf ya. Segala sesuatu yang saya lakukan itu menyenangkan. Dan dipuji-puji orang, itu sepertinya membanggakan. Apalagi masih muda toh, masih muda. Terus kemudian semua orang lihat saya, wah terkenal gitu kelihatannya. Saudara tahu, Tuhan bilang, tinggalkan yang kamu suka itu, dan sekarang kamu start melayani aku. Waduh, saya masih ingat pelayanan di bangsa itu, pada waktu itu adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK. Waktu itu saya kemudian berpikir yang datang di PMK kira-kira itu ya nggak lebih dari 100 orang. Dan tempatnya pun di ruangan yang bawah. Jadi saya harus meninggalkan apa yang dielukan orang, apa yang dicintai oleh banyak orang, dan apa yang dipuji orang, dan saya harus memasukkan diri saya dalam gua yang notabene tidak terkenal. Dan saya ini orang yang selalu pengen ngotot. Satu hari saya tidak tinggalkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan bikin saya konslet selama 2 minggu. Saya tiba-tiba tidak bisa berpikir. Setiap kali saya kuliah saya ganggu dosen. Selama 2 minggu, akhirnya minggu yang kedua saya diperintahkan untuk istirahat. Tidak boleh saya kuliah lagi. Dan dari situlah saya mulai mencari Tuhan. Karena saya gangguin dosen di tengah-tengah jalan. Mungkin gembalamu di kala itu gila sih enggak? Setengah gila. Dan di saat itu saya mulai menyadari, wow enggak bisa. Hidup ini sebenarnya dipelintir sama Tuhan juga ternyata semua kacau beliau. Dan sejak itu saya tinggalkan, saya panggil wakil saya dan saya serahkan mendadak. Saya bilang, kamu wakil daripada seksi kurikulum dan saya serahkan ini kepada kamu. Dan semua jabatan saya serahkan kepada kamu, dan dia shock. Orang tuh nyari jabatan ini, Wiryo, kamu serahkan semuanya. Saya bilang gak apa-apa, saya mau melayani Tuhan. Jadi saya sejak itu saya tinggalkan apa yang menjadi mewah, hebat di kala muda, yang dielulukan orang. Dan saya mulai meninggalkan, masuk di dalam gua yang disukai Tuhan. Dan saya mulai melayani, saya mendedikasikan hidup saya dimuridkan. Dan kemudian saya mulai dari tim doa, saya dimuridkan. Dan kemudian saya menjadi pembicara di sejak muda. Saya jadi pembicara karena apa? Karena banyak firman yang dikasih oleh Tuhan kepada saya pada saat saya muda. Jadi divine relation itu akan membuat saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan memungkinkan saudara berkasih-kasihan dengan Tuhan. Pak, apakah setiap orang bisa memiliki hubungan itu? Jawabnya yes. Ternyata bukan hanya Musa. Elia juga pada waktu dia mau meninggalkan Tuhan, Tuhan juga bicara. Elia, apa yang kamu kerjakan? Bukan begini, ini Elia apa bukan ya? Bukan gitu. Langsung Elia. Jadi ini Pak Beni apa bukan? Enggak gitu.
Kalau Pak Benny lagi susah, Tuhan langsung, Benny, apa yang kamu kerjakan? Kenapa kamu ngalamun? Gitu kira-kira saudara. Dikala itu, saudara, banyak orang bertanya, apakah semua orang bisa menikmati divine relation dengan Tuhan? Jawabannya iya. Jadi Tuhan ingin secara private, secara pribadi berbicara dengan saudara. Nantikan, itu sebabnya di serial ini saya pengen mengajarkan kepada saudara when heaven invade. Dan tidak pernah disangka, saya juga nggak pernah nyangka, saya lagi praktikum. Saya pengen, sebab saya dicalonkan habis itu jadi ketua senat di level kelas 2 atau tingkat yang kedua. Tetapi cerita berubah. Ada seorang hamba Tuhan namanya Tasya Douglas. Dia berkata begini. The connection you share with Father God matter more than any other relationship you have. Hubungan kamu dengan Bapakmu di sorga seharusnya melebihi semua hubungan yang kamu punya. Jadi saudara, ini harus menjadi kebiasaan saudara. Saya pengen serial ini, kalau saudara itu membangun hubungan dengan semua orang, bagus. Tetapi hubungan yang paling dekat, yang paling intim, seharusnya hubunganmu dengan Bapamu yang di sorga. Itu sebabnya Tuhan berkata begini, kalau kamu masuk di dalam kamarmu, tutup pintu. Artinya dia mau private hubungan dengan saudara. Dan saya merasakan dalam perjalanan, saya sudah 35 tahun ini berjalan dengan Tuhan. Melayani Tuhan. Kalau sejak saya lahir baru berarti sudah dari tahun 82 saya sudah mengenal Tuhan. Tapi saya hitung 35 tahun saya melayani Tuhan. Saya melihat bahwa setiap kali saya memasuki hubungan yang dalam dengan Tuhan, itu saya selalu mendapatkan sesuatu yang istimewa. Makanya saudara, bagian yang pertama ini sangat penting untuk saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pak, kenapa sih ini begitu penting? Karena ini, waktu saudara masuk dalam hubungan dengan Tuhan dan saudara dan Tuhan bisa menikmati hubungan yang intim bersama dengan saudara dan Tuhan. Ini yang akan terjadi. Waktu saudara membangun hubungan dengan Tuhan, maka semua kecemasan, ini kan penting sekali saudara di masa-masa pandemi ini. Semua kecemasan, semua kekhawatiran tidak bisa tinggal dalam hidup kita. Enggak bisa. Orang lain sekarang saudara untuk bisa tenang dia mesti harus ke psikolog, ke psikiater, dan dia harus diminumin obat untuk bisa tidur. Tapi untuk saudara dan saya tidak. Karena apa? Begitu ada Tuhan, perhatikan ya, hantu sirna. Mari bilang sama saya, ketika ada Tuhan, hantu sirna. Hantu itulah yang membuat saudara jadi khawatir. Hantu itu yang bikin saudara cemas. Hantu itu yang membuat saudara jadi gelisah. Dan tanpa sadar banyak orang stres di muka bumi oleh karena mereka tidak membiarkan hubungan yang intim dengan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup dia. Saudara, pada waktu saya meninggalkan semua jabatan saya itu, orang lain berpikir bahwa saya sedang stres. Saya memilih yang salah. Saya bilang enggak. Saya masih boleh kuliah di IPB, saya bilang anugerah. Saya boleh melayani Tuhan, juga anugerah. Kalau Tuhan minta supaya saya tinggalkan apa yang saya sukai, saya itu juga sebuah anugerah. Nah, apalagi Pak yang terjadi kalau saya terus membiarkan Tuhan membangun hubungan yang intim dalam hidup saya. Musa sejak itu hidupnya berubah. Pada waktu dia melihat semak yang terbakar, hidupnya berubah. Cobaan saudara, cobaan ya. Saya itu, karena orang tua saya juga tidak pernah mengajari saya bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga saya agak canggung dan agak aneh ketika saya belajar dengan Tuhan. Dan pada waktu saya membangun hubungan dengan Tuhan, banyak hal berubah dalam hidup saya. Nah,
Kemudian saya mau dari Musa, ya, saya mau cerita, Musa itu juga ketakutan luar biasa, di tengah-tengah dia dikejar-kejar. Dia kan takut karena dia mau dibunuh. Saudara, hari ini saya harap kecemasanmu hilang, kekhawatiranmu juga hilang, sirna sebegitu saja karena ada Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Nah, dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 11, ayat ini berbunyi cerita tentang bagaimana ketika tabut Allah yang lambang daripada kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama dibawa ke rumah Obed-Edom. Ini ayatnya bunyinya begini, ayat 11. Ketika ditaruh di Obed-Edom berapa lama? 3 bulan saja. 3 bulan lamanya tabut Allah itu atau lambang daripada Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom. Orang Gad itu, dan garis bawah ini, Tuhan memberkati Obed-Edom. Dan bukan cuma Obed-Edom, Obed-Edom dan seluruh isi rumahnya. Wow. Berarti dengan kata lain saya juga bisa berkata kalau saya mengizinkan Tuhan ada di GBI WTC, berarti bukan hanya saya yang diberkati, tapi semua jemaat WTC diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saya ajak saudara untuk membawa Tuhan terus ada dalam hidup saudara dan ada dalam keluarga saudara. Karena ketika Tuhan ada di dalam keluarga saudara, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Ketika Tuhan ada di rumah saudara, di rumah Obed-Edom, berkat Tuhan juga tinggal bersamanya. Saudara, bukankah ada orang yang alergi dengan berkat Tuhan? Saya mau beritahu, saudara, dulu ya saya disuruh memilih. Mana yang suruh pilih? Ini waktu saya masih kecil. Ada orang yang miskin masuk surga. Orang yang kaya, ini Yesus yang punya ilustrasi, kaya jubahnya ungu masuk neraka. Lalu saya ditanya, mana yang kau pilih? Miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Lalu waktu saya dulu saudara, itu sebabnya kenapa saya miskin terus. Bapak saya miskin, ibu saya miskin, nenek saya miskin. Karena cara pandang yang miskin ini. Lalu saya bilang nih, saya milih miskin masuk surga. Siapa? Coba ya di rumah masing-masing, siapa yang pilih kayak saya? Miskin masuk surga. Enggak ada ya? Itu sebabnya saya miskin terus sudah puluhan tahun. Tapi karena nyanyinya gini, biarkan aku miskin dalam dunia ini, asal aku di surga selalu. Jadi yang penting pokoknya aku ke surga walaupun miskin. Dalam cerita itu ada lupa orang kaya, orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Lupa ada satu Abraham. Orang miskin ini dia pergi ke surga, ada duduk di pangkuan Abraham. Abraham ini kalau saudara baca dia kaya raya, bukan kaya raya, tapi masuk surga. Siapa yang mau kaya raya masuk surga? Wih, semuanya, saudara, semuanya. Nah, ternyata saudara, kedekatan kita dengan Tuhan membuat Tuhan memperlakukan Anda itu khusus atau istimewa. Kedekatan saudara dengan Tuhan membuat ada berkat khusus dari Tuhan. Saudara, nanti saudara ikut dalam TC 02 dan saya akan mengajar ada berkat Allah, itu berkat umum, dan ada berkat Bapa. Berkat Bapa diberikan pada orang yang punya relation khusus. Dan saya berdoa saudaralah yang berhak untuk menerima berkat yang datang dari Bapa. Nah saudara, ada orang Kristen, ini perhatikan ya. Ada orang Kristen yang lama tetapi mereka tidak mengalami intervensi Tuhan. Perhatikan ini. Itu sama seperti ilustrasi dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, saudara baca nanti di rumah.
ayat yang pertama dan ayat kedua. 1 Samuel pasal 7 ayat pertama dan ayat kedua. Tabut Allah di Obed-Edom hanya 3 bulan saja merestorasi karena ada relation, ada hubungan, ada keakraban. Obed-Edom menghormati Tuhan dan mentaati Tuhan. Tetapi perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat kedua. Tabut Allah itu atau lambang kehadiran Tuhan di rumahnya Imam Abinadab. Tapi selama 20 tahun tidak mengalami perubahan. Apa yang jadi persoalan Pak? Bahkan orang Israel, Alkitab menulis orang Israel masih juga mengeluh. Padahal di rumah Obed-Edom 3 bulan saja Tuhan bisa merubah dan memberkati. Apa yang menjadi persoalan? Karena mereka tidak membangun hubungan dengan Tuhan yang erat dan menghormati Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-20 Samuel berkata begini. Siapa yang menghormati Tuhan akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina Tuhan akan kupandang rendah. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang yang menghormati Tuhan, mentaati Tuhan, orang itu akan dihormati Tuhan. Saudara, dihormati satpam aja senangnya bukan main, saudara. Saya kalau masuk RIS ya, karena mobil yang saya naikin dikasih sama anak-anak, dikasih tulisan WTC, jadi ketahuan itu mobil saya naikin. Kadang-kadang mereka kaget. Sopir saya pernah cerita, Pak, itu walaupun Bapak nggak ada, saya cuma ngambil obat aja, masuk ke RIS. Itu satpam menghormati saya, Pak. Hormati mobilnya Bapak itu. Sopir saya bisa cerita. Kenapa saudara? Karena dia berpikir saya ada di dalamnya. Karena setiap kali saya datang, semua satpam berdiri dalam hati saya. Dihormati satpam aja senangnya bukan main, apalagi dihormati Tuhan. Wah, saya berdoa, mari dekatkan dirimu, hormati Tuhan, hormati firman-Nya, bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara akan dihormati Tuhan dan saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah-limpah dalam hidup saudara. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, katakan amin. Pak, apa lagi yang terjadi kalau ketika saya membangun hubungan dengan Tuhan yang intim? Ini yang akan terjadi dalam 1 Petrus pasal 4. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-15, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Perhatikan, di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia. Kalau saudara punya hubungan dengan Dia, saudara akan ketularan, atau pasti. Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kalau begitu apa yang terjadi ketika saya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Kehadiran Tuhan dalam hidup saudara akan membuat saudara mudah untuk menolak dosa dan dapat hidup dalam kekudusan. Saudara jadi orang yang mudah menolak dosa. Saudara menjadi orang yang mudah menolak untuk menipu, untuk berbohong. Saudara mudah sekali orang lain terikat dengan pornografi dan sulit sekali keluar kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saya ingat dengarkan ini. Kalau ada Tuhan dalam hidup saudara, hantu pasti keluar. Jadi semua pornografi, perselingkuhan, perzinahan. Saya membaca tadinya Amerika Serikat yang meningkat saudara di perceraiannya karena di masa pandemi ini. Banyak sekali perceraian terjadi. Ternyata setelah saya baca data, Indonesia juga meningkat drastis. Saya pikir tadinya hanya ada di Cimahi, meningkat saudara, Cimahi. Mungkin karena nggak ada tempat rekreasi atau apa sehingga terjadi perceraian, saya tidak tahu. Tetapi kalau Tuhan hadir, saudara mudah hidup dalam kekudusan. Saudara, seorang hamba Tuhan yang saya kenal dia orang Asia, matanya sipit pasti dari China dia. Karena matanya sipit. Saudara pasti kenal dia ini. Dia bilang begini saudara. Sanctification is the process of aligning our will with God's will. The more we conquer
ourselves to God's will, the more we sanctify. Pengudusan adalah sebuah proses penyelarasan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Semakin kita menaklukkan diri kita kepada kehendak Tuhan, itu semakin saudara akan dikuduskan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada satu lagu ketika saya berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, lagu ini memang tidak senang dinyanyikan banyak orang. Karena lagu ini berat. Lagu ini tercipta ketika saya kadang-kadang dalam hidup ini sering bertentangan apa yang saya mau dan yang Tuhan mau. Tetapi lagu ini menolong saya ketika saya harus menaklukkan diri. Saya nyanyi ini. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku. Angkat tangan sama-sama. Sebab ku mengerti, sebab ku mengerti kehendakmu. Itu yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Ajari semua kami untuk menyadari sungguh sebab jalanmu yang selalu terbaik. Yang tahu hanya Yesus yang menjamin hidupku. Itu yang bagian yang kelima. Sekarang bagian yang keenam. Apa Pak bagian yang keenam? Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Perhatikan ya, garis bawahi kalimat. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu waktu saudara susah. Tuhan tahu pada waktu saudara mengalami kesulitan. Itu sebabnya ketika ada sorga menginvasi bumi, apa sih yang akan terjadi? Kata Alkitab tulis, aku telah mendengar. Berarti apa saudara? Semua doa-doamu yang sepertinya lama saudara panjatkan, tiba-tiba doamu dijawab oleh Tuhan. Doamu tiba-tiba dijawab oleh Tuhan. Ini yang akan terjadi. Waktu sorga terbuka, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara lagi berdoa, saudara sudah lupa dengan doamu. Ketika Tuhan mengintervensi hidup saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Doa-doa saudara terjawab semua. Semua turun sepertinya saudara yang heran dan saudara yang kagum. Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Ayat ini meneruskan dan menandaskan lebih dalam. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang-orang Mesir. Garis bawahi, aku telah turun karena aku mendengar keluh kesah mereka, penderitaan mereka, maka aku akan turun untuk melepaskan mereka. Dengarkan, saya bernubuat. Ketika saudara membangun hubungan intim dengan Tuhan dan di masa kesukaran seperti ini, maka Tuhan berjanji Tuhan akan melepaskan saudara. Ini janji Tuhan, Tuhan akan mendengar seruanmu dan dia akan melepaskan saudara. Ini janji Tuhan bagi saudara. Pak, saya apa sih yang harus... Waktu sorga terbuka, sorga menginvasi bumi, maka kelepasan terjadi. Israel yang ada di dalam penindasan, Israel yang ada dalam perbudakan, saya juga tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Tetapi kalau saudara sepertinya tertekan, hari ini ada kabar baik. Tuhan akan melepaskan saudara. Janji Tuhan. Seperti Israel juga mengalami pelepasan. Dia mengalami kemerdekaan. Saudara juga akan mengalami. Oswald Chambers dia berkata begini, the purpose of prayer is to reveal the presence of God. And all the time in every condition. Oswald Chambers dia berkata tujuan daripada doa
yakni menyatakan hadirat Tuhan, kehadirannya di segala kondisi dan segala waktu dalam hidup kita. William Law dia berkata begini, prayer is the nearest approach to God. Doa itu adalah jalan mendekat kepada Tuhan yang paling terbaik untuk saudara mendekat kepada Tuhan. Yang ketujuh, apa sih Pak yang harus saya lakukan ketika apa yang akan terjadi ketika saya melihat sorga mengintervensi bumi? Mari saya ajak saudara membaca Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Keluaran pasal 3, saya 2 kali ini saya mengeksposisi kitab Keluaran pasal 1 sampai ayat 12. Keluaran pasal 3 ayat 10, jadi sekarang, perhatikan ya, setelah dia mengalami persekutuan dengan Tuhan, setelah dia mengalami divine relation dengan Tuhan, setelah dia mengalami kelepasan dari Tuhan, yang ayat 10 dikatakan begini, perhatikan, jadi sekarang, ini janji berikutnya yang akhirnya dialami oleh semua orang Israel dan secara khusus kepada Musa. Pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Kalau seseorang sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan, bukan hanya untuk dinikmati saudara sendiri, bukan. Enggak boleh itu. Saudara diberkati Tuhan bukan juga untuk dirimu sendiri, harus mulai dibagikan kepada orang lain. Saudara punya pengalaman dengan Tuhan, juga harus saudara bagikan kepada orang lain. Saudara, itu kenapa sebabnya saya suka cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dengan tujuan supaya saudara bisa belajar beginilah caranya berjalan dengan Tuhan. Musa tadinya dia sepertinya dibuang, dilupakan. Lalu setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara tahu apa yang terjadi? Justru akhirnya Tuhan bekerja sama dengan Musa untuk membebaskan orang Israel. Itu sebabnya dia berkata, pergi kamu kepada Firaun. Sekalipun tugas itu berat. Jadi kalau begitu Pak, yang ketujuh apa yang terjadi ketika sorga menginvasi bumi. Ini yang terjadi. Divine partnership. Akan ada kerjasama secara ilahi. Wow. Saudara, kalau saya lihat kerjasama dengan konglomerat saja luar biasa, saudara. Saudara, kalau punya perusahaan, lalu kerjasama saudara, partner saudara, konglomerat. Saudara kira-kira bahagia enggak? Oh, bahagia. Saudara, ini kerjasama dengan raja di atas segala raja. Bahagia enggak? Super, saudara. Saya berdoa supaya saudara berbahagia untuk menikmatinya. Nah, kenapa sih Tuhan kok perlu Musa untuk membebaskan umatnya dari tanah Mesir? Saya mau kasih saudara sedikit understanding. Sedang dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28 Tuhan berfirman seperti ini. Dia berfirman, sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan berfirman bahwa manusialah yang akan mengatur bumi atau manusia yang akan berkuasa atas bumi. Pada saat itu Tuhan melimitasi dirinya, dia tidak akan pernah mengintervensi bumi kecuali melalui manusia. Itu sebabnya sepanjang sejarah manusia, divine partnership itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saint Augustine dia berkata begini, tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tetapi tanpa aku, Tuhan tidak mau. Dengan kata lain, Tuhan itu memerlukan saudara untuk memperluas kerajaannya di muka bumi. Oleh karena itu saudara, mari jangan merasa minder. Jangan merasa tidak berarti. Jangan merasa tidak berguna. Bangkit hari ini dan percaya Tuhan mau memakai hidup saudara. Nah, saya cerita ya, sebelum saya cerita saya mau supaya saudara mempercayai ayat ini. Mazmur 108 ayat 14. Semua pelayanan, semua bisnis yang saudara lakukan partnership dengan Tuhan,
Saya ulangi, semua pelayanan, semua bisnis yang Anda partnership dengan Tuhan, maka pelayanan itu, bisnis itu akan menjadi besar. Pasti. Saya ulangi ya, dari mana Bapak bisa tahu? Mazmur 108 ayat 14 bunyinya begini. Dengan Allah kita, ini partnership, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi kalau gitu kuncinya kalau mau bisnis besar, Anda mesti partnership dengan Tuhan. Saudara jangan partnership dengan konglomerat, jangan andalkan orang kaya. Tapi saudara partnership dengan Tuhan. Itu sebabnya statement ini saya berikan pada saudara. Semua pelayanan, semua bisnis yang Anda mulai berpartnership dengan Tuhan, maka pelayanan dan bisnis itu, pekerjaan itu akan menjadi besar. Pak, saudara ya, saudara dulu pada waktu saya kerja partnership dengan Tuhan. Dulu saya bekerja saja untuk manusia saja, saya bisa membawa perusahaan itu dari satu pabrik, bangun lagi pabrik yang kedua, bangun lagi pabrik ketiga, bangun lagi pabrik keempat, bangun lagi pabrik kelima. Bersama dengan Tuhan, saudara mau di perusahaan, mau pelayanan, mau ministry, sama saja hukumnya. Saya berdoa semua pelayanan saudara bisa dibuat oleh Tuhan jadi besar. Semua ministry dan semua bisnis saudara juga bisa dibuat oleh Tuhan menjadi besar. Saudara, kita dulu pertama kali kita bikin baksos. Kecil ya, tapi dengan Tuhan. Kita bisa bangun klinik. Dengan Tuhan, dibawa lagi Riz Hospital. Dan sekarang Riz Hospital sudah melayani begitu banyak orang. Bahkan sekarang sudah terakreditasi nasional. Sekarang sudah tipe C. Dan sebentar lagi akan jadi besar lagi. Kenapa? Sebentar lagi akan naik lantai 4 dan lantai 5. Wow, enggak lagi minta duit dari gereja karena partnership saja dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara belajar partnership dengan Tuhan. Nah saudara nanti bagaimana caranya partnership? Ikut TC02. Ada caranya partnership dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 31. Keuntungan berikutnya kalau saudara memiliki partnership dengan Tuhan. Dalam Roma pasal 8 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah ada di pihak kita, siapa yang lawan kita? Wow, jadi dengan kata lain, kalau Tuhan bersama dengan saudara, sing ada lawan. Orang Ambon bilang, sing ada lawan. Saudara, saya cerita ya. Kita ini semua ministry, dulu baru ministry mau bangun Indonesia Cerdas, bimbingan belajar aja. Aduh saudara, kita harus menghadapi RT penolakan, RW. Tapi apakah bisa jalan? Bisa, sebab Tuhan yang nyuruh, kita partner dengan Tuhan. Waktu kita membangun RIS, saudara tahu, satu desa, kepala desanya, para haji, juga mereka protes satu desa saudara. Jadi gimana caranya? Kita hadapi dengan Tuhan. Dan sekarang saudara, orang yang tadinya menolak itu justru sekarang menjadi pemimpin security. Dan dia bilang ini, selama hayat masih di kandung badan. Wih, kayak lagu aja saudara. Selama hayat masih ada di kandung badan, saya akan membela Riz Hospital. Jadi kalau saudara mengalami hambatan, tantangan, jangan menyerah. Saudara memiliki divine partnership. Kalau saudara partner dengan Tuhan, saudara ada kekuatan yang dari sorga turun dalam hidup saudara dan akan menolong kemanapun saudara pergi. Bisnis apapun saudara kerjakan dan ministry apa saja yang saudara lakukan. Kita menduduki tanah 12 hektar juga lawannya banyak. Itu Aan dan Matius itu stresnya luar biasa. Setiap kali saya datang ke tanah itu berdoa, mereka itu langsung mukanya itu muram saudara. Kenapa? Habis diangkat celurit di depan mereka. Saya bisa ngerti, udah kamu tenang. Dia bilang gini, kalau boleh, saya pengen kayak full timer yang lain duduk di kantor. Kenapa? Stres dia. Tapi hari ini dia lihat Tuhan bekerja step by step. Sampai semua musuh ditaklukkan oleh Tuhan. Wow,
Jadi sekarang mereka berdua ini gak stres lagi. Dia menikmati seperti Kaleb dan Yosua mereka masuk. Dan sekarang bisa dibangun ministry yang luar biasa di sana. Karena apa? Karena ada orang yang partnership dengan Tuhan. Saya percaya semua saudara tidak ada yang terkecuali. Gak ada orang hebat. Kalau saudara dengan Tuhan baru hebat saudara. Sekarang Tuhan menyuruh beri makan pada kota. Waktu Tuhan beri makan kota langsung saya terkonek. Tuhan memberikan tanah gereja 40 hektar dan tanah untuk anak-anak semua 100 hektar bersama dengan pengerja dan jemaat. Saya langsung bilang kita harus pakrin. Saya itu kalau ngomongnya nggak mikir duitnya, saya ngomong aja karena saya percaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu mau dipagar baru mau ditiangin, resolusi datang. Orang tidak setuju. Jangankan satu langkah Pak. Jangan pernah membangun, jangan pernah di sini. Saudara, berat sekali. Tidak ada ministry yang mudah, nggak ada. Jadi tolong saudara kalau dituruh Tuhan membangun ministry tidak ada yang ringan. Semuanya berat. Jadi apa yang harus dilakukan? Partnership dengan Tuhan. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wow, ada janji Tuhan. Kenapa dia mengalami itu? Karena dia ditinggal Musa. Sama seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan berfirman nih, tidak ada orang yang tahan menghadapi saudara. Wow, bukan karena saudara hebat, bukan karena Anda jadi preman, bukan. Karena ada Tuhan yang menyertai saudara. Wow, itu sebabnya saudara, gereja kita dari sejak awal menghadapi banyak tantangan. Hambatan. Makin besar proyek, semakin besar hambatan. Semakin besar ministry, semakin besar hambatan. Tapi no problem, Tuhan janji, Dia akan menyertai kita. Ada seorang hamba Tuhan yang ingin saya berikan, dia berkata, suffering can refine us rather than destroy us. Because God Himself walked within us in the fire. Kira-kira kalau saya terjemahkan gini, kesukaran, penderitaan itu akan memurnikan kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Oleh karena itu kalau ada hambatan jangan menyerah. Jangan menyerah. Sekarang kita membangun rehab orang gila, udah jadi, udah keren. Saudara untuk duduk aja tinggal melangkah saja. Sulitnya bukan main. Sampai hari ini belum bisa pindah tuh mereka. Apakah menyerah? Saya bilang, jangan menyerah. Ada Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Satu hari saudara akan dengar. Tempatnya udah jadi. Sebentar lagi mereka akan pindah. Kenapa Tuhan memurnikan? Because God Himself walk within us. Karena Tuhan sendiri akan jalan dengan kita in the fire, di dalam api, di tengah-tengah api Tuhan akan berjalan. John Wesley terakhir, dia berkata begini, the best thing of all is God with us. Yang terbaik dalam hidup ini bukan punya uang, bukan punya kedudukan, bukan. Yang terbaik dalam hidup ini adalah kalau Tuhan bersama kita. Sebab kalau Tuhan bersama kita, semuanya ada bersama kita. Perlindungan, penyertaannya, berkatnya, penjagaannya, pemeliharaannya, semua ada pada kita. Dan John Wesley ini adalah seorang yang tidak takut kepada apapun karena dia tahu kebenarannya. Mari siapkan perjamuan kudus, dan saya pengen supaya saudara yang sakit, mari saudara terima kesembuhan. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu, ku relakan kau membentukku, sebab ku mengerti kehendakmu. Itu yang terbaik Tuhan. Yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Deklarasikan dengan iman.
Jalan di depan tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkatlah roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Saudara yang sakit-sakit apapun, sebab ini saya disuruh oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, lakukan perjamuan kudus setiap minggu, supaya di masa pandemi anak-anakku terjaga, yang sakit disembuhkan, yang Anda sehat, Anda terima perlindungan dari Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum saudara, dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu saudara. Terima kasih. Apapun keadaanmu, katakan kepada Tuhan, terima kasih, terima kasih. Shikarala maya shandara nalamu, shridiarala mashandara lamu. Haleluya, oh Jesus. Mari angkat dua tanganmu, angkat dua tanganmu, angkat dua tanganmu. Jamah yang sakit Tuhan, jamah yang sakit. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Shandarala mararala bashandarala. Rikanarala musyidikarala batakanarala batakan. Rikanarala bashandarala. Saudara yang rindu mengalami divine relationship bersama dengan Tuhan yang erat, yang intim, mari angkat dua tanganmu, angkat dua tangan. Tuhan, syandarala batakanarala barala. Tuhan, umatmu rindu menikmati hubungan yang dalam bersamamu. Tuhan, koryada kasyakadarala. Biar mereka mengalami seperti kau mengunjungi Musa, kau bisa mengunjungi hamba-Mu, kau juga bisa mengunjungi mereka satu persatu. Kau akan mengenal mereka satu persatu. Engkau memanggil mereka sesuai dengan nama mereka. Dan engkau mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Ketika mereka menghadapi tantangan, aku minta supaya kelepasan bisa terjadi. Dalam nama Yesus, lakukan, kerjakan apa yang kau inginkan dalam hidup mereka. Sampai mereka mengalami penjagaan-Mu sempurna. Aku berdoa Tuhan supaya mereka mengalami partnership dengan Tuhan. Sehingga apa yang kerjakan tangan mereka yang hari ini kecil, satu hari akan jadi besar. Ketika mereka belajar partnership dengan Tuhan. Wow, Tuhan akan bekerja dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa buat setiap umat-Mu yang hari ini beribadah bersama-sama Tuhan. Kami berdoa Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kali ibadah kami Tuhan. Engkau tidak hanya hadir di rumah Obed Edom pada waktu itu. Tapi setiap kali kami datang berkumpul, kami mencari wajah-Mu, kami beribadah dengan hati yang sungguh. Engkau datang dan Engkau ada bersama-sama kami Tuhan. Kami percaya hari ini setiap kami yang beribadah tidak akan menemui jalan buntu. Selalu ada jalan yang terbuka. Aku mau berdoa pagi ini Engkau mencurahkan berkat-Mu buat setiap keluarga demi keluarga.
Tuhan, aku berdoa suami istri Kau persatukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Orang tua bersama anak-anak Tuhan. Kami percaya setiap mesbah keluarga yang dibangun Tuhan akan mendatangkan berkat Tuhan. Ketika setiap keluarga menjadi rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Aku berdoa sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak kesakan yang dialami. Tapi kami percaya bersama-sama dengan Tuhan kami akan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Aku berdoa biarlah hari ini kami melihat kekuatan-Mu yang Kau curahkan lewat anak-anak kami. Kami akan lihat lewat orang tua kami yang sehat. Engkau menguatkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa biar kalau di tengah-tengah keluarga kami hari ini ada yang terbaring sakit. Kami berseru kepada Bapa Allah Jehovah Rafa. Dan biarlah oleh bilur-bilur Yesus. Setiap anggota keluarga kami yang mengalami sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Aku berdoa Tuhan. Keluarga kami yang mengalami sakit jantung. Mereka yang mengalami sakit apapun Tuhan. Kami berdoa mereka yang terpapar dengan COVID. Hari ini Kau menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa, kami menolak semua kematian. Tapi kami berdoa biarlah Engkau mencurahkan keselamatan dan kesembuhan atas setiap rumah tangga demi rumah tangga. Kami mau berdoa Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini baru pertama kali beribadah. Dan mereka rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mengalami keselamatan. Kami berdoa biar Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya Tuhan. Selamatkan keluarga besar kami, selamatkan keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar umat-Mu berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa berkati sekolah anak-anak kami, berkati setiap usaha pekerjaan tangan kami Tuhan. Berkati anak-anak kami harus adaptasi di lingkungan sekolah yang baru, kampus yang baru Tuhan. Aku berdoa mereka harus menjalankan sekolah online Tuhan. Kami berdoa biar kami menikmati setiap masa dalam hidup kami. Kami tahu semua ini Tuhan campur tangan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Ajari kami tetap berharap dan berpegang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati setiap kersel-kersel. Kami memberkati setiap keluarga rohani di mana umat-Mu berada, di mana anak-anak-Mu berada. Kami berdoa Tuhan lewat kersel-kersel kami akan lihat mujizat mengalir Tuhan. Kami akan lihat kesembuhan mengalir, kebaikan dan kemurahan Tuhan mengalir. Bahkan apa yang tidak mungkin Tuhan akan buat jadi mungkin Tuhan. Sebab Allah kami spesialis untuk membuat mujizat bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan tetangga sekitar kami. Kami berkati aparat pemerintahan di tempat kami berada. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan berikan takut akan Tuhan ada di bangsa ini. Ketika kami berseru kepada-Mu, kami percaya mata-Mu tertuju kepada bangsa ini. Berkati Presiden dan Bapak Presiden. Kami berkati setiap menteri, setiap aparat dan pemerintahan daerah. Tuhan kami berdoa Tuhan. Kuatkan bangsa ini melewati setiap masa. Kami berdoa sungguh biar angka yang terpapar COVID akan makin lama makin turun, makin lama makin turun hingga tidak ada lagi yang terpapar ya. Sungguh Tuhan, kami rindu kesembuhan secara jasmani dan rohani bagi bangsa ini Tuhan. Kami bawa bangsa ini ke hadapan-Mu sebab Engkau cintakan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Namu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari angkat dua tanganmu saudara. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you Pastor Widyo Hadi for the message. I'm so blessed dan saya yakin saudara juga pasti diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan tentu saja buat seluruh jemaat yang telah bergabung dalam ibadah online ini, thank you for joining us online. Dan bagi saudara yang baru bergabung dengan ibadah online service GBIWTC, izinkan saya dan seluruh tim GBIWTC menyambut saudara hari ini. Welcome to our family. Anda dapat menghubungi kami dengan cara mengklik description box di bawah ini, atau saudara bisa menghubungi kami melalui sosial media yang ada dengan Instagram atau melalui aplikasi GBIWTC yang bisa Anda download di Play Store maupun App Store.
Kami sangat senang dengan kehadiran saudara dan kami rindu untuk mengenal saudara lebih dekat lagi dan menjadi partner saudara dalam perjalanan saudara mengenal Kristus. Bagi saudara yang memiliki cerita bagaimana Tuhan membela saudara dan menolong saudara dalam hidup saudara, saudara bisa mengirimkan cerita saudara dalam bentuk video singkat dan kirimkan ke email yang tertera di bawah ini. Saya percaya kesaksian saudara, cerita saudara bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi banyak jemaat yang lain, dan saya percaya banyak orang akan diberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub.
Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati.